Perkenalkan, nama saya Syifaul Mukmin, biasa dipanggil Syifa. Saya adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Saya berasal dari Sumur-Sumur, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura. Saya tinggal bersama ayah dan kedua adikku di sini. Saya terbiasa bangun jam 4.30, kemudian saya mandi. Dan tidak lupa menunaikan kewajibanku sebagai muslim, yakni sholat. Setelah sholat, saya lanjutkan membaca Al-Quran dengan harapan Allah mempermudah urusanku hari ini. Saat ini saya duduk di kelas 9 MTS Hasan Jufri. Jarak dari rumah ke sekolah kira-kira sekitar 7 km. Di masa pandemi COVID-19, aktivitasku banyak berubah. Biasanya, pagi-pagi saya bersemangat bersiap berangkat ke sekolah, tapi kali ini tidak. Semenjak pandemi COVID-19 ini ada, aktivitasku berubah. Saya tidak lagi belajar di sekolah dengan guru-guru dan teman-teman. Pembelajaran hanya melalui daring. Banyak kendala yang saya hadapi saat pembelajaran melalui daring. Mulai dari kesulitan memahami materi karena tidak ada penjelasan langsung dari guru, banyaknya tugas, dan terutama saya tidak mempunyai alat komunikasi yang canggih untuk mengikuti kelas daring. Sebelum berangkat, saya tidak lupa untuk sarapan dulu. Kemudian mencium tangan orang tua untuk meminta ridhonya, seperti apa yang dikatakan kiai saya. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Untuk mengetahui materi dan tugas dari guru, saya menumpang HP milik teman. Man, Zid, ayo jalan. Ya, ini temanku, namanya Yazid dan Aman. Mereka adalah teman sekelasku di MTS Hasan Jufri. Kebetulan Aman memiliki HP yang canggih untuk mengikuti kelas daring, sehingga kami bisa mengikuti kelas daring yang diadakan oleh sekolah. Meski begitu, kami tidak bisa langsung mengikuti kelas daring. Kami harus pergi ke tempat di mana ada sinyal internet. Kami harus berjalan kaki sekitar 3 km untuk menemukan sinyal. Kondisi jalan yang kami lalui tidak seperti jalanan di perkotaan, seperti yang sering saya lihat di TV. Untuk mengikuti kelas daring, kami harus naik dan turun bukit, melewati hutan, dan terkadang kami bertemu dengan hewan liar di hutan, seperti babi hutan, monyet, dan ular. Perjalanan kami memang cukup jauh dan melelahkan, tapi kami tidak mau mengeluh. Suatu saat, masa-masa seperti ini yang akan menjadi kenangan indah, dikala kami sudah sukses nanti. Meski begitu, kami harus tetap semangat untuk belajar, karena pendidikanlah salah satu harapan kami. Melalui pendidikan yang baik, saya ingin memberikan kehidupan yang layak bagi ayah dan adik-adikku. Saya ingin memberikan perubahan terhadap kampung halamanku. Maka dari itu, saya ingin mengenyam pendidikan setinggi mungkin, sehingga suatu saat saya mempunyai bekal yang cukup untuk memberikan perubahan pada kampung halamanku, Pulau Bawean tercinta. Setelah berjalan begitu jauh, kita tiba di tempat di mana ada sinyal yang cukup bagus untuk koneksi ke internet. Disinilah tempat biasanya kami belajar daring. Terkadang, kalau jaringan jelek, kami harus naik ke pohon untuk menemukan sinyal internet yang bagus. Ya, siapa ada sinyal, Pak? Yang kecer, Pak. Laba ada sinyal kancah.
Lo ya bahasa materi na kene. Iya Pak, latoron kene cong labu. Apa itu koordinat Kartesius? Nah, beliau ini dipercaya oleh banyak orang di dunia sebagai orang yang pertama kali membuat hubungan yang kuat antara aljabar dan geometri. Lamare Pak, lamare tugas ini Pak. Oh iya lamaran. Mulai kene lah duhur. Karena kama Pak. Ngel anyor tapi nggak kaju. Tidak hanya itu, setelah dari pembelajaran daring, saya langsung ke kebun untuk mengumpulkan kelapa. Setelah terkumpul cukup banyak, biasanya saya mendapat upah. Sehari biasanya dapat Rp5.000. Per gerobak dihitung Rp500. Bukan karena apa, saya perlu mengumpulkan beberapa uang untuk patungan beli paket internet dengan temanku. Tidak elok rasanya kalau hanya berpangku tangan pada orang tua. Saya harus belajar mandiri mulai dari sekarang. Kelak dewasa nanti, saya sudah siap menghadapi kerasnya hidup. Saya tetap semangat belajar karena saya mempunyai cita-cita yang tinggi. Saya ingin menjadi seorang dokter yang bisa mengobati orang tuaku, keluargaku, dan orang-orang yang tidak mempunyai uang untuk berobat. Setelah terkumpul cukup banyak, saya kembali ke rumah. Saat maghrib, saya bersiap-siap menuju langgar, kemudian sholat dan dilanjutkan mengaji. Penduduk Pulau Bawean 100% Muslim. Jadi, hal yang tabu kalau pemuda Bawean tidak bisa mengaji. Mengaji adalah keharusan bagi setiap anak di Bawean. Saya rindu sekolah. Saya rindu canda tawa saat bersama teman-teman. Saya rindu guru-guruku di sekolah. Ingin sekali rasanya kondisi normal kembali, sehingga kami bisa belajar bersama lagi. Tak terasa, sudah berbulan-bulan engkau hidup bersama kami, memberikan kekhawatiran berlebih, memberikan rasa takut akan mati, kelaparan, kesengsaraan, ketakutan kami rasakan setiap hari sejak kehadiranmu di bumi pertiwi. Tak ada lagi jabat tangan, tak ada lagi canda tawa bersama teman. Tapi di balik itu semua, kita sadar betapa kerdilnya kita di mata Tuhan. Kita sadar Engkau menciptakan dunia dengan penuh keseimbangan. Libur panjang yang menurut kita sebuah kesenangan malah menjadi sebuah kebosanan. Bekerja dari rumah yang menurut kita sebuah kenyamanan malah menjadi sebuah halangan. Tuhan, cukup sudah ujianmu untuk kami. Angkatlah penyakit ini dari bumi pertiwi, karena kami ingin hidup normal kembali.